Usah sebutin nomornya ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok wawasan, kelompok UTS ingin menjelaskan tentang learning data reaksi negatif dan positif seseorang di media sosial mengenai COVID-19. Yang beranggotakan dari saya sendiri, Feby Trisna Utama, kedua ada Joylin Octavia, baru ada Angga Haryobowo, ada Riko Ananda Putra, ada Angel Putri Claudia, dan terakhir ada Stephen Patrick Santoso. Jadi di dalam learning negatif positif dan seseorang di media sosial, kata-kata yang sering muncul biasanya contohnya COVID-19, stay safe, nomor 3 ada get master, 3M, stay home, IndiHome melawan corona, Indonesia dan new normal dan WFH. Selanjutnya kami akan menjelaskan menggunakan PPT. Di sini sudah terlihat kelompok tes learning data reaksi. Judul kami adalah learning data reaksi negatif dan positif seseorang di media sosial mengenai COVID-19 dan menggunakan big data. Big data pada RStudio. Jadi menggunakan aplikasi RStudio nantinya big data dikelola tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Silakan Riko. Baik, terima kasih. Apa itu COVID-19 menurut para ahli? Menurut WHO menyatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebagai mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Menurut Insetiorini dari Universitas Muria Kudus, menyatakan bahwa COVID-19 yang sedang berlangsung atau penyakit coronavirus tahun 2019 adalah pandemi berkelanjutan yang merupakan sindrom pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joylin Octavia. Silakan Joylin. Kemudian ada apa saja gejala COVID-19. Yang pertama adalah gejala-gejala COVID-19 ini yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah. Yang kedua, gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, dan juga ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Yang ketiga, ada gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen. Silakan Stephen. Oke. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya, untuk menjaga kita dari serangan ini? Satu itu mungkin mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan di setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dari diri Anda sendiri. Kenapa? Karena di sini COVID itu kan rentan dengan namanya kuman atau virus. Jadinya kalau misalnya kita tidak bisa jaga kesehatan kita sendiri atau kuman dari badan kita, otomatis kita lebih mudah untuk diserang oleh penyakit. Lalu dua, apabila kemungkinan jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang terinfeksi mungkin menunjukkan gejala atau gejala masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Di sini karena COVID itu nggak langsung bisa kita ketahui ya, positif atau enggak. Dengan swab test atau dengan itu sepertinya kita harus menjaga jarak supaya mencegah adanya penularan. Tapi kok berarti ini tidak bisa menular karena penularannya itu masih lewat udara. Jadi kalau bisa orang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Angga. Apa itu learning data statistik reaksi? Bang, boleh dikencengin sekali ini Bang? Bang Angga. Ada nggak suaranya? Dah ada
Silakan lanjut. Oke, apa itu learning data statistik reaksi? Di sini ada dua ya. Yang pertama, di sini kami ingin membuat dan mengumpulkan berbagai data reaksi seseorang bagaimana COVID-19 ini dinilai apakah lebih banyak respon positif atau negatif yang didapat. Serta data ini akan dapat ditampilkan sebuah halaman web serta dapat dilihat filter wilayah mana yang akan ditampilkan. Yang kedua, sebagai tambahan data, ini dikumpulkan dari media sosial menggunakan API dari Twitter. Sehingga data yang banyak tersebut akan dapat diolah untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan pembelajaran. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Silakan. Halo Angel. Oke. Rencana tampilan akhir. Yang pertama, jadi hasil akhir dari big data yang didapat akan menampilkan susunan kata yang mempunyai desain kekinian, serta dapat dilihat seberapa besar kata tersebut dikeluarkan. Yang kedua, semakin kecil kata tersebut, semakin sedikit pula kata tersebut dikeluarkan, dan semakin besar kata tersebut, semakin besar pula data tersebut dikeluarkan. Oke. Ini adalah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Oke guys, boleh dimatiin recordnya.